selanjutnya akan disampaikan oleh Denny Saputra dengan materi implementasi nilai dan moral. Kepada Denny Saputra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Saputra. Saya akan membacakan pengertian implementasi. C. Implementasi perkembangan nilai moral pada anak. 1. Di lingkungan sekolah. Bentuk kegiatan dalam pengembangan nilai moral pelaksanaan kegiatan program pengembangan moral dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Kegiatan rutin. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dalam kegiatan rutin, guru dapat mengembangkan moral anak seperti A. Berbaris memasuki ruang kelas. Sebelum memulai kegiatan belajar akan ditanamkan beberapa perilaku anak antara lain. 1. Untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. 2. Sabar menunggu giliran. 3. Mau menerima dan menyelesaikan tugas. B. Mengucapkan salam. Pada waktu mengucapkan salam ditanamkan pembiasaan antara lain. 1. Sopan santun. 2. Menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar. 3. Sikap menghormati orang lain. 4. Menciptakan suasana keakraban. C. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pada waktu berdoa akan dikembangkan nilai moral antara lain. 1. Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. 2. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. Selain itu dapat juga diamati hal-hal sebagai berikut. 1. Bersikap tertib dan tenang dalam berdoa. 2. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mematuhi peraturan atau tata tertib dan lain sebagainya. D. Kegiatan belajar mengajar. Yang ingin ditanamkan pembiasaan perilaku pada waktu kegiatan belajar mengajar antara lain. 1. Tolong menolong sesama teman. 2. Rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja. 3. Berlatih untuk selalu tertib dan patut pada peraturan. 4. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 5. Merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkan. 6. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 7. Menjaga kebersihan lingkungan. 8. Mengendalikan emosi. 9. Menjaga keamanan diri. 10. Sopan santun. 11. Tenggang rasa terhadap orang lain, keadaan orang lain. E. Waktu istirahat. Pada waktu istirahat atau makan ataupun bermain dapat ditanamkan sikap moral antara lain. Tolong menolong sesama teman. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Sabar menunggu giliran. Meminta tolong dengan baik. Mengucapkan terima kasih dengan baik. Membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir menjaga keamanan diri. 2. Kegiatan spontan. Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui sikap atau tingkah laku anak yang kurang baik. Seperti seorang anak menerima atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri, meminta sesuatu dengan berteriak, dan sebagainya. Apabila guru mengetahui sikap atau perilaku anak yang demikian, hendaknya secara spontan diberikan pengertian dan diberitahu bagaimana sikap atau perilaku yang baik. Misalnya, kalau menerima atau memberikan sesuatu harus tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Demikian juga kalau meminta sesuatu hendaknya dengan sopan dan tidak berteriak. Kegiatan spontan tidak saja berkaitan dengan perilaku anak yang negatif, tetapi pada sikap atau perilaku yang positif pun perlu ditanggapi oleh guru sebagai penguat bahwa sikap atau perilaku tersebut sudah baik dan perlu dipertahankan sehingga dapat pula dijadikan teladan bagi teman-temannya.
Misalnya pada saat makan bersama ada seorang anak yang tidak membawa makanan, kemudian Amir memberi sebagian makanannya kepada teman tersebut. Sikap guru dalam hal ini adalah memberikan pujian kepada Amir dan mengatakan bahwa perbuatannya merupakan sikap yang terpuji karena telah memberi sebagian makanan kepada teman yang memerlukan. 3. Kegiatan dengan teladan atau contoh. Kegiatan dengan teladan atau contoh yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dengan memberikan teladan atau contoh kepada anak. Dalam hal ini, guru berperan langsung sebagai teladan atau contoh bagi anak ini. Segala sikap dan tingkah laku guru baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat hendaknya selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik. 4. Kegiatan yang direncanakan atau terprogram. Kegiatan yang direncanakan atau terprogram yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu diawali dengan adanya perencanaan atau program dari guru, dan kewajiban tersebut harus terlihat jelas pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang disingkat RPPH dan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang disingkat RPPM. Contoh dari RPPH adalah berdoa sebelum memulai pelajaran. Contoh RPPM adalah kegiatan keagamaan seperti imtak setiap hari Jumat. Bagian yang kedua, lingkungan keluarga. Berikut beberapa implementasi perkembangan nilai moral pada anak di lingkungan keluarga, antara lain: 1. Membiasakan anak mengambil sesuatu, menunjuk dan makan menggunakan tangan kanan. 2. Membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. 4. Memberikan contoh yang baik kepada anak dengan mengajak anak sholat berjamaah di masjid bersama bagi yang muslim. 5. Memberitahu anak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, dan lain sebagainya. Bagian ketiga, lingkungan masyarakat. Berikut beberapa implementasi perkembangan nilai moral pada anak di lingkungan masyarakat. 1. Menyelenggarakan pengajian di masjid atau di tempat tertentu khususnya untuk anak seperti TPQ. 2. Memberikan contoh yang baik kepada anak dengan sesekali mengadakan syukuran dengan mengundang anak yatim piatu. 3. Mengajak masyarakat dan juga anak-anak untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Itulah pengertian dari implementasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus yang terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh Eka Kusniatul Wida dengan materi implikasi nilai dan moral dalam pendidikan. Kepada Eka, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pembahasan tentang implementasi perkembangan nilai moral pada anak. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Bentuk kegiatan dalam pengembangan nilai moral. Pelaksanaan kegiatan program pengembangan moral dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Kegiatan rutin. Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dalam kegiatan rutin, guru dapat mengembangkan moral anak, seperti baris berbaris sebelum memasuki ruang kelas. Sebelum memulai kegiatan belajar akan ditanamkan beberapa perilaku anak, antara lain: selalu tertib dan patuh pada peraturan, sabar menunggu giliran, mau menerima dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya, mengucapkan salam. Pada waktu mengucapkan salam ditanamkan pembiasaan, antara lain sopan santun, menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar, sikap menghormati orang lain, dan menciptakan suasana keakraban. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Pada waktu berdoa akan dikembangkan nilai moral, antara lain memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan.
Selain itu, dapat juga diamati hal-hal sebagai berikut. Bersikap tertib dan tenang dalam berdoa, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi peraturan atau tata tertib, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar mengajar. Yang ingin ditanamkan pembiasaan perilaku pada waktu kegiatan belajar mengajar adalah tolong menolong sesama teman, rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkannya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan emosi, menjaga keamanan diri, sopan santun, dan tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. Waktu istirahat. Pada waktu istirahat atau bermain, dapat ditanamkan sikap moral, antara lain tolong menolong sesama teman, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, sabar menunggu giliran, meminta tolong dengan baik, mengucapkan terima kasih dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga keamanan diri. Yang kedua, kegiatan spontan. Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui sikap atau tingkah laku anak yang kurang baik, seperti seorang anak menerima atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri, meminta sesuatu dengan berteriak, dan sebagainya. Apabila guru mengetahui sikap atau perilaku anak yang demikian, hendaknya secara spontan diberikan pengertian dan diberitahu bagaimana sikap atau perilaku yang baik. Misalnya, kalau menerima atau memberikan sesuatu harus tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Demikian juga kalau meminta sesuatu hendaknya dengan sopan dan tidak berteriak. Kegiatan spontan tidak saja berkaitan dengan perilaku anak yang negatif, tetapi pada sikap atau perilaku yang positif pun perlu ditanggapi oleh guru. Sebagai penguat bahwa sikap atau perilaku tersebut sudah baik dan perlu dipertahankan, sehingga dapat pula dijadikan teladan bagi teman-temannya. Misalnya, pada saat makan bersama, ada seorang anak yang tidak membawa makanan. Kemudian, seorang teman memberi sebagian makanannya kepada teman tersebut. Sikap guru dalam hal ini adalah memberikan pujian kepada anak tersebut dan mengatakan bahwa perbuatannya merupakan sikap yang terpuji karena telah memberi sebagian makanan kepada teman yang memerlukan. Selanjutnya, kegiatan dengan teladan atau contoh. Kegiatan dengan teladan atau contoh yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dengan memberikan teladan atau contoh kepada anak. Dalam hal ini, guru berperan langsung sebagai teladan atau contoh bagi anak. Segala sikap dan tingkah laku guru, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, hendaknya selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik. Yang keempat, kegiatan yang direncanakan atau terprogram. Kegiatan yang direncanakan atau terprogram yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu diawali dengan adanya perencanaan atau program dari guru. Dan kegiatan tersebut harus terlihat jelas pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPH dan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Contoh dari RPH adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, kegiatan agama seperti imtak setiap hari Jumat. Yang kedua, di lingkungan keluarga. Beberapa implementasi perkembangan nilai moral pada anak di lingkungan keluarga antara lain membiasakan anak mengambil sesuatu, menunjuk dan makan menggunakan tangan kanan, membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah makan, mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua, memberikan contoh yang baik kepada anak dengan mengajak anak sholat berjamaah di masjid bersama bagi yang muslim, memberitahu anak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, dan sebagainya. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Beberapa implementasi perkembangan nilai moral pada anak di lingkungan masyarakat antara lain menyelenggarakan pengajian di masjid atau di tempat tertentu khususnya untuk anak seperti TPQ atau tempat pengajian Quran. Selanjutnya, memberikan contoh yang baik kepada anak dengan sesekali mengadakan syukuran dengan mengundang anak yatim piatu.
mengajak masyarakat dan juga anak-anak untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya adalah implikasi aspek perkembangan nilai moral bagi pendidikan. Menurut Purwanto, moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya. Termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Adapun perkembangan moral menurut Santrok, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, salah satunya melalui pendidikan langsung. Pendidikan langsung adalah pendidikan yang melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar salah atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Selanjutnya, pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti tuntunan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak dapat memahami alasan yang mendasari suatu bentuk perilaku dengan konsep baik buruk. Misalnya, dia memandang bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu hal yang buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua merupakan suatu hal yang baik. Selain itu, berdasarkan teori Piaget, memaparkan bahwa pada usia 5 sampai dengan 12 tahun, konsep anak mengenai moral sudah berubah. Pengertian yang kaku dan keras tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang tua menjadi berubah dan anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Misalnya bagi anak usia 5 tahun, berbohong selalu buruk. Sedangkan anak yang lebih besar sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong dibenarkan. Oleh karena itu, berbohong tidak selalu buruk. Selain itu, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga menjadi sarana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak dalam pengembangan moral dan segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dihubungkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Dengan demikian, pembinaan perkembangan moral peserta didik sangat penting karena percuma saja jika mendidik anak-anak hanya untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, tetapi jiwa wataknya tidak dibangun dan dibina. Karena penyampaian materi sudah berakhir, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kami hanya menerima 3 pertanyaan saja. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan menulis namanya di WA group. Dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang sengaja maupun tidak sengaja kami ucapkan. Kami mohon maaf karena kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.